Meninjau dari sistematika penulisan, karya tulis ilmiah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah. Apa itu? Anda harus memaparkan aspek-aspek yang menyebabkan munculnya masalah. Paparkan fenomena, gejala, data, dan fakta dari lapangan yang memunculkan masalah. Ketika membuat latar belakang masalah, poin kedua, Anda harus mengungkapkan manfaat apa yang dicapai ketika masalah dibahas. Mengapa masalah itu penting dibahas? Tingkat urgensinya apa? Harus Anda jelaskan. Ya, tentu saja Anda harus bisa memperlihatkan betapa pentingnya masalah dibahas dalam latar belakang masalah. Jadi dalam latar belakang masalah, Anda ungkapkan pula risiko, konsekuensi yang diterima jika masalah dibiarkan, jika masalah tidak diselesaikan. Jadi latar belakang masalah sangat penting ya. Yang kedua, identifikasi masalah. Ketika Anda sudah memaparkan latar belakang masalah, jangan merumuskan masalah dulu, tetapi secara kronologis Anda harus buat yang disebut identifikasi masalah, yaitu masalah-masalah didaftarkan, masalah-masalah diregister, masalah-masalah dikemukakan. Akan tetapi bukan berarti semua masalah itu dibahas dalam penelitian Anda. Anda pilih dari identifikasi masalah, pilih 2 masalah misalnya atau 3 masalah yang relevan, yang memiliki korelasi dengan bidang ilmu yang Anda pelajari, dengan konsentrasi yang Anda ambil. Ya, jadi misalnya ada 6 identifikasi masalah, pilih 3 yang Anda rumuskan dalam rumusan masalah. Jadi tentu saja ketika Anda membuat rumusan masalah, indikatornya apa? Anda harus mengenal betul ya masalah tersebut. Anda juga pilih masalah yang sesuai dengan kompetensi keahlian Anda. Tentu juga harus ketika memilih masalah, teori-teori yang digunakan sebagai tolok ukur pembahasan harus memadai ya. Jangan Anda memiliki sedikit teori, Anda berani mengambil masalah tersebut. Kemudian tujuan pembahasan yaitu ya garis-garis besar yang ingin dicapai setelah masalah dibahas. Untuk tujuan pembahasan, Anda gunakan mendeskripsikan, menjabarkan ya tujuan pembahasan, mengklasifikasikan, membuat pola-pola, mendesain ya dan seterusnya. Tidak boleh Anda mempergunakan untuk mengetahui ya. Saya membaca tujuan pembahasan dalam skripsi teman Anda, ada 5 tujuan pembahasan, semuanya untuk mengetahui. Sangat lemah ya mengetahui. Anak kecil juga bisa tahu, tinggal bertanya kepada orang dewasa. Jadi untuk mengetahui sebagai tujuan pembahasan sangat lemah. Apalagi yang tidak boleh. Untuk meninjau. Untuk meninjau juga tidak ada yang dikerjakan hanya meninjau. Apalagi yang tidak boleh. Untuk mengkaji, untuk menganalisis tidak boleh. Itu bukan tujuan. Itu adalah cara kerja penelitian. Jadi yang boleh saya ulang ya. Untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan, untuk menjabarkan, ya, untuk membuat, untuk mengklasifikasikan, untuk mendesain pola-pola dan seterusnya. Jadi tujuan pembahasan
harus menunjukkan kompetensi apa yang Anda peroleh setelah Anda meneliti. Jadi harus terukur ya. Kemudian teori yang dipergunakan itu dalam ruang lingkup kajian. Jadi alasan pemilihan teori, mengapa Anda pilih teori A, B, dan C ya. Kemudian ketika teori digunakan untuk membahas permasalahan yang mana saja. Jadi ketika Anda membuat ruang lingkup kajian, buat seperti ini ya. Untuk membahas permasalahan yang sudah dirumuskan pada butir pertama, digunakan teori ini. Nanti untuk membahas permasalahan butir 2, digunakan kerangka pikir ini. Begitu. Jadi harus jelas teori ini untuk membahas masalah yang mana. Jadi jangan dicampur-campur ya, jadi bingung. Ya, teori-teori ini diaplikasikan acuan untuk membahas yang mana. Lalu sumber data, data primer dan sekunder Anda uraikan. Anda juga bobot mutu data Anda ungkapkan, kualifikasi data ya. Jadi data itu harus detail ya, populasinya dan seterusnya, jumlahnya. Jadi harus terukur. Lalu yang selanjutnya metode dan teknik yang digunakan. Metode dan teknik penelitian berbeda ya. Metode penelitian itu cara kerja penelitian. Teknik penelitian itu alat kerja. Satu cara, satu alat ya. Metode penelitian misalnya ya, dan teknik penelitian berbeda. Ibu beri contoh ya. Misalnya di sawah tanahnya pecah-pecah ya. Lalu metode penelitiannya apa? Cara memecahkan masalah tanah yang pecah-pecah keras, kurang kadar air apa? Harus dicangkul, harus dibajak. Itu metode penelitian. Nah, teknik penelitian apa? Alat kerja. Jadi membajak alat kerjanya apa? Kerbau, traktor. Mencangkul alat kerjanya apa? Cangkul. Jadi satu, membajak traktor. Membajak metode penelitian, traktor teknik penelitian. Paham ya? Lalu yang ke-8 dilengkapi oleh sistematika penyajian. Yang kedua isi. Isi di dalamnya terdapat uraian masalah yang dibahas. Jadi dalam bagian isi atau bagian pembahasan atau bagian materi pokok pembicaraan, Anda harus menguraikan masalah yang dibahas. Lalu Anda analisis dan Anda interpretasi ya. Anda interpretasi dengan perspektif sudut pandang Anda sebagai peneliti sesuai dengan bidang kajian ilmu Anda. Dalam bagian isi juga dilengkapi oleh ilustrasi, contoh-contoh. Dalam bab pembahasan, bab yang memuat tabel, bagan, gambar. Kalau Anda membuat kuesioner dan Anda hasilnya seperti apa, Anda tampilkan dalam bentuk tabel. Tabel itu ada dalam bab hasil dan pembahasan ya. Jadi tabel-tabel dalam pendahuluan jangan ada ya. Gambar-gambar dalam pendahuluan jangan ada. Bagian porsi terbesar adalah dalam bab isi. Bab selanjutnya adalah penutup. Penutup ini terdiri atas 2 ya. Yang pertama simpulan. Yang kedua saran. Nah, apa sih simpulan? Simpulan itu berupa pernyataan-pernyataan, rumusan-rumusan, butir-butir, juga sifatnya deklaratif, jadi menegaskan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut akan dikemukakan, ditegaskan hasil yang diperoleh. Nah, itu yang disebut simpulan. Jadi simpulan itu harus bagaimana Anda? Ketika membuat simpulan, Anda cek lagi bab pendahuluan, Anda baca butir-butir masalah dalam rumusan masalah, simpulan
isinya apa? Jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi simpulan jangan aneh-aneh, jangan Anda mengarang sendiri. Indikatornya Anda harus lihat pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam simpulan masalah tersebut ada jawabannya dalam simpulan. Kalau masalahnya 3, berarti sekurang-kurangnya simpulannya harus ada 3. Jadi simpulan itu bisa disebut sebagai jawaban permasalahan. Lalu saran itu apa? Saran itu langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pembaca dan pengguna penelitian untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya bagi user atau pengguna aplikasi, Anda menyarankan apa? Jadi harus target audiens yang menggunakan hasil penelitian Anda harus secara gamblang Anda sebutkan. Supaya apa? Supaya hasil penelitian Anda bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh pengguna. Itu baru Anda hebat penelitianmu, ya, seperti itu. Ananda, cukup sekian materi kita hari ini tentang karya tulis ilmiah. Cobalah Anda mulai dari sekarang, ya, mencicil mengerjakan skripsi, menulis. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada Ibu dan berkonsultasi. Dengan senang hati Ibu akan membantu Anda. Kiranya materi yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih.